banding dari NM ya, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perlu disampaikan memang permohonan banding itu oleh terdakwa ini tanggal 3 November 2025. Namun ada prosesnya untuk melengkapi berkas, memori banding, kontra memori banding, dan baru hari Selasa ya itu diterima oleh Pengadilan Tinggi, dan hari ini berkas sudah berada di tangan majelis hakim yang akan menyidangkan dan memutus perkara tersebut. Jadi tentunya kita menunggu saja lagi. Ya, tidak bisa kita sampaikan yang lain-lain karena memang ini baru sampai tahap penentuan atau penunjukan majelis dan sudah disampaikan ke tangan majelis. Untuk itu tentu majelis punya waktu untuk nanti memberikan putusan, nanti pada saatnya akan kita sampaikan. Ya, soal berapa lama, kalau menurut SOP-nya itu sebetulnya adalah SOP 3 bulan. Ya, yang sudah-sudah, ini mungkin tidak sampai 1 bulan, biasanya sudah kita putus karena ini perkara menarik perhatian masyarakat, sehingga tentu kita juga harus lebih menyiapkan putusan itu sendiri. Ya, bandingnya ada, memori bandingnya mungkin sudah ada atau belum, ya nanti tentu majelis hakim yang tahu ini. Karena pada dasarnya juga tidak tertutup kemungkinan ketika banding sudah diajukan, itu pihak menyusulkan memori bandingnya. Itu tidak tertutup kemungkinan. Karena pada dasarnya memori banding itu tidak merupakan kewajiban. Berbeda dengan memori kasasi yang itu harus ada. Tetapi nanti tidak ada memori banding, ini akan tetap diputus. Namun demikian, kalau ada memori banding menjadi lebih terarah. Sebetulnya apa yang dijadikan keberatan atau alasan mereka pihak itu mengajukan banding. Jadi lebih terarah. Nah, untuk itu ya kita tunggu saja, mungkin pada saatnya nanti akan kita sampaikan kembali kalau sudah putusan ini sudah putus. Untuk JPU-nya sendiri sudah menyerahkan memori banding juga Pak, karena kan mau mengajukan banding juga ya terkait putusan Nikita Mirzani. Sana sudah belum jawab aja. Ya. Pernyataan banding sudah ada, memori banding hadir. Ya, jadi memang tentu pernyataan atau pengajuan banding itu ada, tapi untuk lebih tegas dan lebih jelasnya lagi tentu ada di dalam berkas itu sendiri. Sementara kalau berkas itu ada di majelis kan kami juga tidak punya kompeten untuk menanyakan atau memeriksa itu. Jadi kemungkinannya ada, kemungkinannya tidak. Jadi tadi seperti kita sampaikan bahwa memori banding itu tidak merupakan suatu keharusan. Baik ya. Saya kira cukup untuk Pak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Oh, ini di bawah teman-teman kita. Iya Ismail Pak. NM itu memang dari SM. IM. Jadi perlu disampaikan, ini perkaranya kalau untuk yang NM tadi 255 Pitsus 2025 PT DKI. Nomornya. Ya. Sedangkan untuk IM itu 256 Pitsus 2025 PT DKI. Dan ini merupakan split, dipisahkan ya. Sebetulnya mungkin perkaranya sama tapi di split. Oleh karenanya dalam hal ini majelisnya diberikan kepada atau diserahkan kepada majelis yang sama. Ya, jadi majelisnya sama, itunya juga baru datangnya atau pelimpahan itu kemarin baru kita oleh pengadilan ini setelah diadministrasi baru diserahkan kepada majelis hakim yang bersangkutan. Cukup barangkali? Cukup, Pak. Ada tambahan Pak? Tambahan Pak, boleh Pak? Silakan Pak. Kalau ada tambahan Dari Bapak. Terkait karena perkara ini disebut tadi, itu adalah sebenarnya untuk menghindari
adanya disparitas pemidanaan terhadap case yang sama, ya, walaupun orangnya berbeda. Jadi itu maksudnya tadi itu, ya, kenapa disiplin, kenapa dipisahkan, padahal itu sebenarnya sama, ya, kan bisa digabung sebenarnya bersama-sama, nah, tapi oleh jaksa penuntut umum mengambil suatu kebijakan untuk agar perkara ini dipisahkan. Mungkin saja bermaksud agar satu dan lainnya nanti saling menjadi saksi mahkota di perkara yang satu ke Rasman juga saksi nanti. Siapa? Nikita Pak. Nikita Ismail ke sini. Jadi artinya nanti mereka akan jadikan saksi di dalam perkara yang lain dan sebaliknya. Mungkin seperti itu maksud sorangan. Berarti ada kemungkinan yang bersangkutan akan dihadirkan atau gimana Pak? Karena kan enggak. Tidak dihadirkan karena memang di sini hanya memeriksa apakah pertimbangan hukum dari pengadilan negeri itu sudah sesuai dengan fakta bukti-bukti, ya. Nah, itu aja kita periksa di sini. Pak, kemarin kan ada PMH-nya dari Nikita ya, sedang mengajukan kehadiran untuk di ruang persidangan mediasi. Apakah sudah diterima Pak terkait itu Pak? Baik, kita tanggapi. Ini kita proses. Jadi tentu perkara pidana dan perdata itu berbeda. Ya. Ini kita sekarang dalam posisi menjelaskan perkara pidananya. Kalaupun itu ada perkara perdata tentu sifatnya lain, dan kalau di sana tentu ada proses mediasi, tentu ada hal-hal yang harus dipenuhi, dan itu tentu kewenangan majelis yang memeriksa perkara perdata maupun yang memproses mediasinya. Persoalan itu hadir atau tidak hadir tentu yang mengetahui alasannya itu adalah pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu. Jadi sementara perkara itu memang belum sampai ke sini, jadi kita tidak sampai untuk mengawal atau katakanlah dalam tanda petik itu mengetahui secara mendalam mengenai keberadaan perkara perdatanya. Ya. Oke. Oke. Menegaskan bahwa berarti limpahan bandingnya yang kemarin 19 November, 19 November ya? Selasa ya. Baik, pelimpahannya kalau tadi kan kita sampaikan tanggal 3 November itu ininya pernyataan bandingnya. Jadi pernyataan banding kan di Pengadilan Negeri Pengaju. Nah, untuk kelengkapannya misalnya nunggu pemberitahuan, nunggu segala macam itu ada surat-surat yang dipenuhi, baru setelah penuh akan dilimpahkan ke sini berkasnya. Dan itu pada tanggal Selasa 18. Nah, ini sekarang baru tanggal 20, artinya sudah di tangan majelis, itu termasuk juga sudah cepat secara SOP. Ya. Majelis hakimnya Sudah ditunjuk dan sudah disampaikan. Sebut kemarin Pak. Majelis hakim. Kan dari publis juga di SPP. Nah, sebetulnya sudah dipublish ini di SPP, ya. Hakim ketuanya Ibu Sri Andini, anggota Budi Susilo dan Elita Rasgintin. Ya. Ini sudah dipublish, jadi memang karena sudah dipublish bisa kita nyampaikan saja. Karena di dalam SPP kalau saudara buka sudah jelas ada di sana. Ya. Kapan hakim mulai bekerja itu Pak? Sekarang mulai bekerja, makanya kita sejak ditunjuk, sejak diterima berkas mulai bekerja. Tentu ini kita tunggu aja, mudah-mudahan tidak lebih dari 30 hari sudah bisa. Hasilnya sudah ada nanti 30 hari. Biasanya ya, ini karena seperti kemarin perkara yang R ini nyatanya juga cepat juga bisa diputus, bisa disampaikan seperti pada hari ini. Apakah ada keputusan yang 30 hari itu nanti menaikkan atau menurunkan? Itu masalah kewenangan majelis hakim. Setelah memeriksa tentunya akan mempertimbangkan segala sesuatunya. Nanti akan kita sampaikan informasi tersebut. Ya, artinya diproses itu ya Pak? Iya. Oke. Oke. Terima kasih.